Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 12 MIPA 6, kami akan mengoperasikan GeoGebran beserta penjelasannya dan kami akan membuktikan hasil GeoGebran menggunakan pengerjaan secara manual. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Sidki Bima Sakti, saya akan membuktikan pengerjaan GeoGebran nomor 2. Halo, nama saya Keanu. Saya akan mengoperasikan GeoGebra untuk soal nomor pertama. Perkenalkan, nama saya Vina Juliantiadi dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya bertugas menjelaskan soal nomor 1. Nama saya Nadia dari 12 MIPA 6. Di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan GeoGebra untuk soal nomor 2. Saya Ilyasa Nuriski Anha, saya sebagai operator GeoGebra untuk soal nomor 3. Assalamualaikum, nama saya Iklimah Fisya dari kelas 12 MIPA 6 kelompok 3 akan menjelaskan dan membuktikan soal nomor 3 dengan cara manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keanu dan akan mengoperasikan soal nomor 1 di GeoGebra. Yang pertama, buka GeoGebra. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kosong dan ada garis merah, hijau, dan biru. Nah, yang pertama-tama kita ukur jaraknya, karena untuk nomor 1 itu sampai 8 jaraknya, maka kita zoom agar bisa pas 8. Nah, seperti ini. Nah, lalu pencet peralatan dan cube. Nah, cube-nya itu di 0 dan 8 karena jaraknya itu 8. Nah, lalu kita zoom out. Nah, agar enak dilihat, kita bisa hilangkan uncheck tampilkan sumbu-sumbu dan uncheck show plane. Nah, agar bisa enak dilihat, kita bisa pindahkan kubus ini ke tengah sini. Nah, seperti ini. Nah, di soal itu hitunglah jarak antara titik E ke titik tengah BG. Yang pertama kita bikin garis B ke G atau G ke B, sama saja. Ke G. Nah, setelah itu kita bikin dari E ke G sama masih menggunakan ruas garis di antara dua, di sini dan ke sini. Jadinya seperti ini. Nah, untuk membuat titik tengah antara G dan B, sebentar. Nah, kita bisa pencet titik pusat atau titik tengah atau pusat dan pencet di antara B dan G. Otomatis di sini kita akan menemukan titik tengah yang baru. Lalu kita pencet di sini untuk mengganti namanya. Biasanya saya menggunakan O. Nah, enter. Nah, sudah berubah menjadi O. Nah, sekarang kita sambungkan titik E ke titik O karena di soal dimintanya jarak antara titik E ke titik tengah garis BG. Titik tengah garis BG itu adalah O. Sekarang kita pusatkan ke O. Nah, dan kita bisa lihat hasilnya di aljabar di bagian I sama dengan ruas garis E, O, yaitu 9,8. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku Vina. Di sini aku akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak antara titik E ke titik tengah garis BG. Di sini aku udah bikin garisnya.
udah bikin garisnya. Ini ada B ke G, aku udah tarik garis. Ini tengah-tengahnya aku namain O. Ini jadi segitiga sama sisi. Ini aku udah bikin segitiga sama sisi. Nah di sini, ini kan terus panjang rusuknya 8 ya. Karena ini bidang, jadi rumusnya itu pakai akar 2. Ini juga 8 akar 2. Ini juga 8 akar 2. Oke, karena kan kita nyarinya titik dari E ke O. Ini tengah-tengahnya, jadi kita bagi 2 aja. Langsung bikin lagi segitiga. Segitiga B O sama E. Ini masih 8 akar 2. Ini karena setengahnya, jadi berarti dibagi 2 jadi 4 akar 2. Langsung aja kita pakai rumus Pitagoras. Kita nyari O E. Berarti BE kuadrat dikurang BO kuadrat sama dengan sebentar. Nah, kita masukin aja. Tadi BE nya adalah 8 akar 2 itu dikurang BO nya tadi 4 akar 2 sama dengan ini ada 8 kali 8 adalah 64 dikali 2 dikurang 4 kali 4 16 dikali 2 sama dengan 128 dikurang 32 sama dengan 128 dikurangi 96. Akar dari 96 adalah 4 akar 6. Nah, ini hasilnya. Jadi titik E ke O itu, jadi jarak antara titik E ke titik tengah B, G atau O hasilnya adalah 4 akar 6. Mungkin sekian yang dapat Pina jelasin. Maaf Ibu kalau kurang banyak omong, karena Pina ngerti tapi Pina susah ngomongnya. Sekian Ibu, makasih. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan menggunakan GeoGebra untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Kita buat dulu kubusnya. Ini titik, ini koordinat 0,0 dan 0,4. Lalu T adalah titik tengah CG. Kita harus mencari titik tengahnya menggunakan midpoint dari titik C ke G. Nah, kita rename saja menjadi titik T. Matikan saja ini. Nah, yang ditanya itu jarak titik E ke BT. Kita akan mencari titik jarak E ke BT. Kita buat dulu garis dari B ke T menggunakan line di sini sampai sini. Ya. Lalu kita akan mencari garis E
yang tegak lurus dengan garis BT ini. Kita menggunakan perpendicular line di titik E ke garis ini. Lalu kita akan berikan titik kepada garis yang berpotongan ini menggunakan intersect, dan kita rename dengan titik P. Lalu kita cari jaraknya dengan di input distance kurung buka titik E, koma, titik P. Lalu pencet enter, dan hasilnya itu 5,37 cm atau sama dengan 12 per 5 akar 5 cm. Oke teman-teman, di sini aku bakal lanjutin penjelasan dari GeoGebra yang nomor 2. Di nomor 2 kita ditanyakan E menuju TB, di mana T berada di antara G dan C. Oke. Sebelum kita mulai, kita membuat segitiganya dulu. Ini ada E, di sini ada B, dan di sini ada T. Nah, untuk menjawab pertanyaan di sini, kita harus menentukan garis di sini, panjang dari E ke sini. Nah, sebelum mencari panjang sini, aku ingin mencari BE dulu. BE karena kita tahu di sini sisinya adalah 4 dan rumus diagonal ruang adalah 4 dikalikan dengan akar 2. Jadi di sini ada 4 akar 2. Lalu di sini kita mencari BT-nya. Kita mencari BT dengan menggunakan ini. Terus kita B ke C adalah 4, T ke C adalah setengah dari GC yaitu 2. Nah, kita di sini menggunakan rumus Pythagoras. 4 dikuadratkan ditambah. Nah, kenapa rumusnya ditambah? Karena di sini diagonal miring. Ini mencari sisi miringnya. Lalu kita 4 akar 2 kita tahu ada 16 ditambah 4 jadi akar 20. Akar 20 ada 2 akar 5. Nah, kita ketahui nih si BT nya adalah 2 akar 5. Lalu kita mencari ET nya. Sebelum kita mencari ET, kita harus ketahui dulu titik E ke G. E ke G adalah diagonal bidang yaitu 4 akar 2. G ke T adalah setengah dari GC yaitu 2. Lalu kita rumuskan menggunakan rumus Pythagoras. Kita mencari ET nya. Akar 4 akar 2 16 dikali 2 ditambah 4. Hasilnya adalah akar 32 ditambah 4 jadi akar 36. Hasil dari akar 36 adalah 6. Jadi kita menemukan ET nya adalah 6. ET adalah 6. Setelah kita mengetahui semua sisi yang ada di sini, kita menggunakan rumus perbandingan. Yang mana kita di sini ketahui adalah A-nya. Di sini adalah A-nya. Lalu di sini adalah X min A-nya. Bawah, sebelah bawah. Kita masukkan rumusnya.
4 akar 2 min akar 2 sama dengan 6 kuadrat X A kuadrat. Oke. Jadi 16 kali 2 36. Jadi min 2x kuadrat kurang 2ax min a kuadrat. Oke. 3 kali 2 ini adalah 32 min a kuadrat. Jadi 36 dikurang x kuadrat dikurang 2ax min kuadrat. Nah, a kuadrat di kiri dan di kanan bisa dicoret. Jadi hasilnya ada ruasan jadi x kuadrat min 2ax sama dengan 4. Oke. Lalu kita substitusikan. Kita tahu tadi x-nya tuh 2 akar 5 ya. X-nya ini 2 akar 5. Lalu kita substitusikan x-nya ke dalam sini. Jadi min 2 jadi kita tuh substitusikan 2 akar 5. Sini 4 kali ini jadi 20 kurang 4 akar 5 sama dengan 4 akar 5 min 16. Nah, di sini kita dibagi min 4. Jadi 5 akar 5x per 4. Kita temukan x sama dengan 4 akar 5. Lalu kita di sini kita rasionalkan dikali dengan akar 5 lagi. Jadi ya. 4 kali akar 5 4 akar 5 kali 5 adalah 5. Jadi 4 per 5 akar 5. Kita balik lagi ke atas. Kita udah menemukan si A nya itu adalah 4 per 5 akar 5. Nah, kita buat BOE nya. Kita di bawah lagi ya. BOE nya kita tadi udah menemukan di sini 4 per 5 per 5. Lalu di sini 4 akar 2. Lalu kita di sini kurangi 4 akar 2 dikurang 4 akar. Kita masukkan 5-nya menjadi 25. 5 per 25. Oke. Setelah penyebutnya sama, kita bisa bukan menjadi 50 min 5 per 25. Di sini adalah 45 per 25 dengan 4 per 5. 45 adalah 9 kali 5. 9 dikeluarkan adalah 3. Jadi kita bisa 4 kali 3 adalah 12 per 5 kali akar 5. Ini adalah hasilnya. Semoga bisa menjawab dari GeoGebra nomor 2. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Adli 12 MIPA 6. Hari ini saya akan mengerjakan praktek matematika. Tugas saya adalah membuktikan jawaban menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja ke soalnya. Diketahui kubus ABCDEFG memiliki panjang rusuk 10 cm. Kita buat dulu kubusnya. Di basic tool pilih cube, terus kita klik titik sudut pertama kubus, klik, kita zoom out karena kubus kita ada 10 cm. Kita klik di angka 10. Bentar, mau saya kurang ini. Klik. Oke. Kita cek dulu apakah ini pas di 10 atau tidak. Ini pas di 10 ya. Berikutnya, titik P dan Q masing-masing terletak di tengah-tengah rusuk AB dan AF. Oke, sekarang kita buat titiknya. Ada cara gampangnya, itu kita pilih more, lalu buat titik baru, klik saja di titik ya di tengah-tengah AB dan AF. Namun terkadang si titiknya itu gak pas ya, jadi kita bikin manual saja. Titik AF itu, titik P di AB itu X nya 5, itunya 0 nya 0. Bentar. Nah, kan langsung jadi titik. Di sini kita rename dulu jadi titik P. Berikutnya titik Q di tengah-tengah rusuk AF. Kita buat manual lagi saja. 5,5,0. Enter. Kayaknya salah deh. Salah rumus. Hapus. 5,0,5. Nah, ini baru benar. Enter. Kita ganti nama jadi Ki. Oke, berikutnya ditanyakan jarak titik C ke bidang DPQH. Oke, berarti kita sekarang bikin bidangnya dulu. Ke tools lagi, kita pilih polygon di lines and polygon, kita klik, lalu klik di titik-titik yang diminta tadi. Kita klik dulu di DP, D ke P, lanjut ke Q. Sebentar, mana tadi H-nya? H, dan terakhir kita ke D lagi. Nah, sekarang sudah jadi apanya? Bidangnya. Lalu kita mulai ukur garis C ke poligon ya. Caranya itu kita harus bikin dulu garis lurusnya, dan untuk membuat garis lurus itu kita menggunakan perpendicular line karena hasilnya pasti lurus. Kita klik kanan agar kita bisa klik langsung ke tengahnya, ke bidangnya. Kita pilih segi 4, Q 1 poligon DPQH, klik, lalu klik di C. Nah, sekarang telah jadi perpendicular line ya. Tapi karena garis ini itu lurus tak berujung, jadi kita belum mendapatkan si hasilnya. Sekarang kita buat saja garis antara dua titik ya.
agar kita bisa klik ke sini tuh, kita sebenarnya kadang suka gak bisa klik ke sini. Langkah baiknya kita matikan dulu nih yang ininya, bagian bidang luarnya ini. Matikan, ke peralatan lagi, ke ruas antara dua garis, kita klik di sini, benar-benar di garisnya, di perpotongannya, klik, lalu ke C, klik. Nah, bisa dilihat dari aljabarnya. Di sini tertulis bahwa panjang garis atau jarak dari C ke I, titik I ini adalah 8,94, sama dengan jawaban teman saya di sini, yaitu 4/5. 4/5 tuh bila dikedesimalkan jadi 8,94. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan soal nomor ketiga untuk cara manual. Jadi untuk membuktikan apakah yang cara ini sama GeoGebra itu hasilnya sama atau enggak. Nah, soalnya itu diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 10 cm. Terus diketahui itu P ada di tengah-tengah AB, Q itu titik diagonal di antara A dan F. Yang ditanya adalah titik C ke bidang DPQH. C ke bidang DPQH. C ke DPQH. Nah, kalau titik ke bidang itu kita cari jalur yang terdekat, dimana biasanya yang terdekat itu satu bidang dengan titiknya. Karena C sebidang dengan DP, maka si C itu sama dengan C ke DPQH itu sama dengan C ke DP. Nah, berarti kalau digambarkan kan C ke DP itu bisa sama kayak gini. Misalnya ini P, ini tuh C, yang ini tuh D. Yang ditanyakan yang ini warna merah, C ke PD. Misalnya ini tuh kita X, jarak dari C ke PD itu X. Nah, untuk mencarinya kita itu harus cari si sisi-sisi dari segitiga ini. Karena udah diketahui CD itu 10, berarti kita tinggal cari si PD dan PD dan PC. Si PD itu cara carinya pakai sisi yang AP dan AD. Nah, berarti PD sama dengan akar dari si AP kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan AP itu kan berarti setengahnya AB, karena AB 10 berarti AP itu 5 kuadrat tambah AP itu 10 kuadrat. Nanti kalau dihasilkan jadi 25 tambah 100 kan jadinya akar 125. Akar 125 itu sama dengan 5 akar 5. Karena mencari PC itu sama, pakai PB yang panjangnya 5 dan CB yang panjangnya 10, jadi PD itu sama dengan si PC. Kalau ininya 5 akar 5, berarti PC nya juga 5 akar 5. Karena kedua sisi sama, berarti ini tuh segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi ini ditarik garis, misalnya ini tuh O, PO itu jadi tingginya segitiga sama kaki ini. Nah, selanjutnya berarti ini kan misalnya ini O yang tadi kita misalkan.
Jadi jarak P ke O itu kan sejajar dengan si garis AD dan CB, maka si PO juga panjangnya 10. Maka si tinggi dari segitiga yang alasnya 10 ini adalah 10 juga. Selanjutnya berarti kita pakai perbandingan luas, karena ini segitiga sama kaki. Kita hapus dulu yang si potretan ininya, di delete. Nah, lalu pakai perbandingan luas, setengah kali alas dari segitiga yang pertama. Bisa kita pakai yang alasnya 10 dulu. 10, tingginya 10 juga, sama dengan setengah kali segitiga yang kedua itu alasnya yang 5 kali 5-nya. Karena kita kan mau cari si X. Si X itu tinggi dari segitiga yang alasnya PD. PD itu kan 5 kali 5 kali tingginya X. Yang ditanya itu kan X. Berarti kalau setengah ruas kanan dan ruas kiri kita bisa coret dong. Terus yang 10 bisa dicoret dengan 5. Maka yang di sini ada sisa 2. Selanjutnya berarti X-nya itu adalah, berarti pindah ruas itu yang akar 5-nya ya. Bukan pindah ruas. Berarti kan 2 dikali 10 per akar 5. Hasilnya jadi 20 akar 5. 20 per akar 5. Kalau dirasionalkan itu jadi 20 per 5 akar 5. 20 bagi 5 itu kan 4. Jadi hasilnya itu 4 akar 5. Nah, kalau di kalkulator 4 akar 5 itu kalau dihitung hasilnya tadi udah dihitung 8,94. Jadi ini itu sama dengan 8,94. Kelihatan gak ya kalau ya? Jadi yang dihitung manual dengan kita itu sama dengan yang ada di GeoGebra. Mungkin sekian dari saya. Dah. Coba, alhamdulillah, Rabbil alamin.